Di mana titik tidak masuk akalnya? Di mana titik tidak masuk akalnya? Aksara film maksudnya. Kamu pikir cari uang itu gampang? Hai guys, kali ini kita akan melanjutkan perjuangan si kakek-kakek top global sepuh ini. Dari yang awalnya cita-cita bisa lulus S1 sampai sekarang akhirnya pikiran si kakek terbuka juga dengan bercita-cita pergi umroh. Dari kemarin kemana aja kek? Dan tanpa berlama-lama lagi, mari kita gaskan. Film tentang kakek bernama Nolan, salah satu orang yang pernah menggedik cangkem Belanda. Selesai bekerja sebagai pengemudi becak turbo dan sudah melewati fase 17 Agustus bersama cucunya. Kini ia pun beralih profesi sebagai penjual labu keliling, bahkan secara gabut menggiveaway-kan labu-labu tersebut secara gratis karena baginya uang hanyalah sebagai alat pembayaran. Ya iyalah kocak. Asal udah gratis gercep banget dah. Dasar warga penyembah komen giveaway. Bang, bagi ipun dong bang. Doain saya juga ibu-ibu berangkat umroh. Habis bagi-bagi suruh doain dong. Kalau di kenyataan mah disuruh milih cuaks. Ayo, Pak, iya, ini gratis. iya. Dih, nggak tahu diri kali nyelonong ngambil gitu aja. Di sisi lain tentunya hidup belum sangat afdol jika di film Pintu Berkah yang sangat gampang sukses ini tak ada begundal. Karena di saat Mama membawa labu gratis, ia pun ditanya oleh seorang juragan begundal di kampung sana bernama Berna. Namun bukannya memberi kata-kata yang ramah lingkungan, kedua minion ini justru memanas-manasi Berna dengan kata-kata seperti ini. Ini dari Wak Umar, dia selalu bagi-bagi labu gratis seperti kalian. Punya kebun luas, tapi pelitnya minta ampun. Inilah para warga yang baiknya saat diberi giveaway. Sedekah kok maksa? Mengetahui Nolan suka bagi-bagi sedekah labu padahal ia tak punya kebun labu membuat Berna jadi emosi dan lalu cus OTW ke rumah Nolan untuk baku hantam melalui cangkemnya. Dimana kala itu Nolan yang sedang melakukan tutur rayu ke anaknya menceritakan pengalaman demi pengalamannya semasa hidup dari awal kuliah beli skripsi modal 2 jutaan sampai dengan bercerita kalau dulu ia pernah melawan penjajah hanya mengandalkan sebuah nuklir. Hingga datanglah pembuat masalah ke sana, ya siapa lagi kalau bukan ini, untuk menasihati Nolan agar tak suka bagi-bagi giveaway hanya demi sebuah doa. Untung doa, bukan suara. Kakek cuma minta doa kepada orang-orang supaya kakek bisa pergi cepat umroh. Buset dah, emang sih doa itu melancarkan segala usaha, tapi kalau nggak ada usahanya apa yang didoain? Nolan mau umroh bukannya nabung malah bagi-bagi giveaway. Mendengar kata-kata seperti Giring Ganesha sebelum nyalek, mimpi adalah kunci. Membuat Berna auto ngakak karena baginya orang susah tak mungkin bisa umroh. Apalagi orang susah suka-suka bagi giveaway berharap tiket umroh jatuh dari langit. Kalau mimpi itu jangan ketinggian, terjatuh loh. Tapi mimpi adalah kunci mbak. Tak sampai di sana saja pengultian dari cangkem para begundal karena ada lagi damage yang begitu nggak ngotak. Hingga kalian pastinya berpikir emak Berna saat ambil ngidam cabai Carolina Reaper apa ya? Akibat cangkem anaknya begitu pedas. Kami akan doakan Wak Umar supaya Wak Umar gak akan pernah bisa pergi umroh sampai Wak Umar masuk liang lahat. Gila pedesnya kagak ngotak cuy, kayak mulutan Boykun pas lagi mukbang ricis. Setelah memberi kata-kata ramah lingkungan, Berna pun cus OTW ke tempat COD dengan customernya. Namun karma begitu cepat meet and greet dengan Berna karena tiba-tiba otak customernya berubah haluan. Maaf, saya mau berhenti langganan labu dari kebun kalian. Ya nggak boleh gitu dong Pak. Bapak itu kan udah kerja sama kami udah lama. Dih, maksa. Jualan kok maksa. Akibat customernya tiba-tiba berubah jadi begundal membuat Berna berpikir ini yang jadi MC gue apa dia sih? Karena dirinya harus rugi banyak memetik labu sebanyak ini hingga datanglah ide brilian dari seorang minion daripada Berna harus rugi banyak. Gimana kalau labu-labunya disedekahkan? Itu nambah lagi sih ruginya. Nah di sisi lain Nolan yang hanya tinggal di rumah seperti gambaran kita sewaktu SD. Di dalam ia pun hanya bisa berdoa agar bisa mendapatkan rezeki yang gacor parah agar bisa umroh. Karena selesai berdoa saat jualan besok ia pun langsung mendapatkan pelanggan yang gacor parah sampai membuat Berna iri karena lebih pintar Nolan dalam berjualan ketimbang dirinya. Kita manfaatin dia aja. Suruh dia jualin labu kita yang nggak laku. Lah, bagus dong kalau gitu langsung dapat stok dari pengepul.
Setelah mendengar tawaran kerja sama dari Berna, membuat Nolan harus menelan mentah-mentah mic clip-on-nya agar tak diketahui saat berbicara dengan kameramen. Kalau mereka mau membagi dua keuntungannya, uangnya pasti lumayan. Karena Nolan berharap dengan hasil yang dibagi dua ini, dirinya bisa meraih rezeki yang lebih gacor lagi, mengalahi tunjangan dan dana aspirasi DBR. Oh, tidak mungkin dong, lagian si Nolan. Percaya aja, baru kemarin disumpahin loh. Keesokan harinya mulailah mereka kerja sama, di mana Nolan langsung berusaha menjual labu-labu dari juragan Berna. Namun saat baru aja berjualan, ia pun sempat-sempatnya menyelamatkan seorang gadis yang hampir diseruduk ngabers. Hingga dari sini datanglah pandangan pertama yang membuat gadis ini terkelepek-kelepek, lalu mereka pun pacaran dan hidup bahagia. Nggak mungkin dong. Habis diselamatin malah dipoto. Setelah memfoto Nolan dan hampir ingin mempostingnya di marketplace Facebook, dagangannya maksudnya bukan orangnya, woman bernama Luna ini pun langsung mengutus seorang minion untuk memborong labunya. Widih, Anda hidup soki ini ya. Tak berselang lama ketika minion ini OTW mencari Nolan. Saya mau borong semua, Nolan pun auto bagong karena baru aja mendorong gerobaknya dengan kecepatan 1 km per tahun. Dagangannya pun langsung ludes, namun yang membuat saya ikut bagong di sini. Saya mau borong semua, Ini uangnya, 1 juta, Ya, terima kasih. Kok bisa mereka berdua tahu harga semua labunya 1 juta? Dagang macam apa ini? Nah, saat kembali ke rumah Berna, ia pun begitu bahagia karena akan menerima upah setengah dari hasil penjualan. Tapi saat bertemu dengan Berna, aduh, begundal. Ini upah buat Wak Umar. Cuman 50.000. Pakai beli skin Starlight aja kurang cuy. Ketika pulang ada lagi sebuah kesalahan dalam membuat film ini. Ya mungkin koreksi kalau gue salah. Dagangannya Nolan kan udah habis dijual tuh. Lah, ada lagi ini. Tapi pas kameramen ngambil dari jauh, lah habis. Labil sekali ya lebu-lebu Nolan kayak anak remaja puber. Kembali ke para begundal, kala itu saat istri Berna berniat menaruh uang hasil dagangannya di laci, kepalanya pun tiba-tiba tertimpa sebuah kardus yang kosong seperti janji-janji para hingga mengharuskan mereka pergi ke rumah sakit. Aduh, ketimpa kardus doang sampai ditempel segala. Itu kepala Pak Pelampung ya, gampang bocor. Apalagi saat mau membayar tagihan rumah sakit. Ini nih yang lebih kagak menu akal. Semuanya jadi 1 juta, Pak. Buset dah, itu seriusan cuman modal kapas doang loh. Uang hasil penjualan labu hari ini habis. Pesan moralnya sih gue ngerti karena Berna curang ngasih persenan ke Nolan makanya uangnya bisa habis. Tapi ya habisnya dengan cara yang menu akal lah. Masa iya diperban gitu doang? Kena azab gue. Masa iya cuma diperban gitu doang bayarnya 1 juta? Keesokan harinya Nolan pun sudah tak mau lagi menjual labu-labu dari Berna. Ya jelas lah Berna membGST-kan gitu. Sampai membuat Berna murka dengan melakukan adu cangkem. Umar berani jualan labu tapi nggak ngambil labu dari saya. Maksudnya apa? Nggak jelas. Ini kalau gue jadi anaknya Nolan udah gue ajak naik Beyond Combat. Mendengar itu, ini Nolan berharap agar film ini berubah seri dari pintu berkah menjadi azab agar Berna bisa tersambar ulti Eudora. Namun dengan kekuatan sutradara, ini Berna akan tetap terkena azabnya versi pintu berkah dengan cara membuat dagangannya sepi plus membuat para builder di sana menjadi sangat barbar dengan majikannya. Kalau kamu nggak suka kerja di sini, silakan kamu keluar dari sini. Saya nggak sudi kerja dengan orang yang nggak punya hati seperti kalian. Widih, barbar sekali bukan? Lagian builder macam apa metik labu doang muka harus dibedakin segala? Setelah memberikan deme ke bosnya, ini minion lalu datang ke rumah Nolan untuk meminta bantuan Nolan agar memberikan secercah cuannya agar bisa membawa anaknya ke tempat rehabilitas karena sudah kecanduan game FF. Ingat tuh guys, game FF. Hasil dengan uang yang ada di celelengan, Nolan pun terpaksa harus membantu seorang minion akibat disuruh oleh sutradara. Jadi, kamu terima ya? Assalamualaikum, Pak. Ya nggak sekalian sama celengannya juga, kayak aduh. Dibuka dulu biar tahu berapa isinya di dalam. Buset dah. Baru kali ini gue lihat orang minjam uang sampai celengannya dikasih.
Di tempat Berna, dua begundal ini pun mulai memikirkan sebuah ide pendak jalan dengan membuat Nolan tak bisa berjualan labu lagi. Aduh, lagian orang mana yang tiap hari makan labu terus? Apalagi jualannya cuma satu kampung gitu doang. Hingga ketemulah sebuah jackpot di mana Berna ini menyuruh anak didik begundalnya melakukan sebuah dosa besar. Asik. Selfie dulu guys, lika-liku jadi begundal cek. Kala itu begundal ini pun langsung menggebekkan dosanya dengan memberikan tendangan ke begundalan hingga gerobak serta labu-labu Nolan kegeprek ke tanah. Namun anehnya di sini dari sekian warga yang lewat, jiwa-jiwa kepedulian warga udah pada hilang ya. Itu supir truk malah nongki di got. Akibat kejadian ini membuat Nolan hanya bisa tabah padahal dalang dibalik kebegundalan ini ada di depannya. Ya maklum buta map. Jadinya saat pulang terpaksa si Nolan harus pensiun sebagai penjual labu keliling karena modalnya sudah habis. Kakek lagi ngapain? Kakek nggak bisa jualan lagi. Gerobak kakek hancur. Lah, perasaan cuma dijatuhin gitu doang loh. Ya kali hancur, itu gerobak terbuat dari kayu triple apa gabus cuy. Malam itu juga si Nolan hanya bisa memandangi foto impiannya sampai datanglah cucunya yang memiliki ambisi untuk bekerja bagai kuda agar ini kakek bisa berangkat umroh. Aku bakalan kerja dan cari duit, daftarin kakek umroh. Semangat kids ya, minimal tamat kuliah Nolan udah berangkat lah ya. Keesokan harinya Nolan pun terpaksa pergi ke pasar mencoba mencari loker hingga ketemulah sebuah job sebagai builder angkat beban hidup para minion di sana. Gue liatnya kagak tega cuy. Jadi kangen kakek dah. Ini kek upah buat kakek. Harap ya dikasih upah gede. Ya elah, bisa-bisanya ngomong gitu ke orang tua. Kagak ada attitude-nya lu. Walaupun kaya punya mobil, miskin attitude, rugi cuy. Nah di sisi lain saat bocil ini pulang sekolah, ia pun melihat kakeknya yang ingin memuntahkan sisi alam semesta karena mencium bau jigong dari para minion di pasar. Dan harus memulihkan sejumlah cakra-cakra kehidupan yang sudah hilang. Kayaknya kakek harus segera dibawa ke dokter deh. Merasa ini bocil udah saatnya mengcosplay menjadi si pembanting tulang yang handal, ia pun mencoba datang ke tempat Berna untuk menyerahkan dirinya yang ingin menjadi tukang jualan labu seperti kakeknya. Ya udah, kamu harus jualin labu-labu saya, harus laku semuanya. Jualan macam apa itu harus laku semua? Besoknya mulailah Dul berjualan labu. Kamu kan masih kecil. Emang kamu gak dilarang orang tua kamu jualan? Ya enggak dong, Dul kan anak yatim. Gelap. Kalau dia kaya dia kagak jualan cuy. Karena mendengar cerita dari Dul membuat ini minion memborong labu-labu Dul yang pastinya auto membuat senang Berna dan istrinya. Assalamualaikum. Jadi kamu berhasil tuh? Kamu gak buang kan semua labunya? Inilah pentingnya diberi ASI sejak kecil. Biar gedenya nggak on amat cuy. Kalau dibuang dia dapat uang dari mana mbak? Itu otak udah kayak hotspot aja dah kalau perlu doang dinyalahin. Kala itu Dul yang diupai 20.000 doang membuatnya sempat komen be yourself and never surrender berharap bisa ditambahkan. Gak cukup buat beli obat. Itu derita kamu dan kakek kamu. Tahu gitu tilap aja uangnya tadi Dul. Saat sampai di rumah, Dul pun diberi ceramah no jutsu oleh kakeknya yang menyuruhnya berhenti berjualan. Hingga pesan immortal dari kakeknya ini membuat Berna pun marah karena Dul tak juga datang untuk menjual dagangannya. Alhasil terpaksa dua begundal ini pun harus berjualan keliling berharap para minion mau memborong labu-labunya. Kok nggak ada satupun yang mau beli labu kita ya? Lagian tiap hari jualan labu di kampung yang sama. Siapa mau beli? Minimal jualannya bervariatif lah. Nah, saat diuji oleh sutradara dengan mensumonkan seorang gembel. Dari kemarin saya belum makan. Kamu pikir cari uang itu gampang? Iya emang susah, makanya saya minta-minta. Karena tak lulus ujian, tentunya membuat mereka tak mendapatkan satupun pelanggan, apalagi hidup lagi panas-panasnya, bisa-bisanya di film ini muncul hujan. Aduh, segernya itu. Di tempat gue panasnya minta ampun dah. Udah kayak simulasi masuk neraka cuy. Saat berteduh, sebuah pohon pun menggeprek gerobak Berna hingga membuat kakinya kegencet seperti kutu anjing. Lah, itu gerobaknya Bernat. Di sisi lain, Dul pun mencoba meminta bantuan karena kakeknya udah sekarat hampir ingin pindah dimensi. Kondisi Wak Umar udah parah banget. Pokoknya kakek harus dibawa ke dokter sekarang. Tapi saya nggak punya uang, Sadam. Pokoknya kakek harus dibawa ke dokter sekarang. Nih bocil dibilangin kagak ada duit.
Nunggu yang ononoh menang dulu biar BPJS gratis. Beruntung karena dulu udah password abogo-boga, akhirnya Nolan pun bisa tiba di rumah sakit, tapi karena nggak bawa uang, ada formulir yang harus diisi dan juga menyerahkan uang administrasinya, Dek. Kebiasaan ya guys ya. Ayolah, uang bisa dicari Bu, ini nyawa Nolan limited edition, apalagi pernah lawan penjajah loh. Karena ditolak, terpaksa Nolan harus meng-shutdownkan dirinya di sana, tapi beruntung dengan kedatangan ini woman yang dulu pernah diselamatkan oleh Nolan, ia pun langsung sesegera mungkin menolong Nolan, bahkan menolak mengatakan saya sudah berusaha semaksimal mungkin dengan memberi billing kehidupan ke tubuh Nolan agar dirinya tak kembali ke wallpaper lumba-lumba. Untung punya orang dalam di rumah sakit ya. Keesokan harinya Berna yang bingung mau jual labu di mana, datanglah seorang anak didik begundal Berna yang katanya teman ini begundal mau memborong labu-labu milik Berna. Namun saat proses cash or duel terjadilah Sebentar, saya ambil duitnya dulu di mobil. Deal Pak ya? Oke. Labu Berna pun langsung cus dibawa kabur karena rupanya anak didik begundal Berna memiliki ambisi untuk menjadi top global begundal. Nah, selain labunya yang ditilap saat pulang, Berna pun melihat sesosok ayam maling yang menilap barang-barang rumahnya sampai terjadilah baku gedik yang dimenangkan oleh si maling yang udah level 15. Ciah. Udah ketebak dari bentukan si maling pasti anak didik Berna ini. Sementara Berna lagi sial-sialnya, kini Nolan yang udah pulang dari rumah sakit, ia pun tiba-tiba mendapatkan jackpot, di mana ada seorang juragan labu di kampung sebelah mendatanginya untuk mengajaknya kerja sama. Dan besoknya mulailah Nolan menjaga kios juragan ini yang sudah dipercayakan oleh Nolan, bahkan keuntungannya akan dibagi 2. Bang, saya yakin pasti kios ini nanti rame, laris. Ya ilah, tahu aja bang, dia MC. Setelah 1 tahun berlalu, Nolan yang menekuni jualannya, ia pun tentunya sangat gacor parah. Karena dengan kekuatan sutradara, para minion tiba-tiba memiliki keinginan memasak sayur labu sampai membuat bosnya bangga karena Nolan sudah membesarkan usahanya, dan dari sinilah Nolan pun mendapatkan satu permintaan yang sangat ingin tercapai, ya apalagi kalau bukan umroh. Di sisi lain Berna yang habis kemalingan 1 tahun yang lalu, kini ia pun harus menjadi gelandangan dengan tongkat pemukul anjingnya karena rumahnya udah dijual. Pergi dari rumah cuman bawa tas kecil ini. Pakaian-pakaian yang lain gimana perabotan, kasur, kompor, TV, aduh. Hari demi hari kerjaan Berna hanya sebagai pengemis dengan kaki pincang sampai membuat jiwa menyeleding bapak ini meningkat akibat terlalu greget melihat kaki Berna. Kasihani kami Pak, Bu, kami belum makan. Kalian pikir emang cari uang itu gampang? Wih, minimal kalau nggak bisa ngasih nggak usah banyak bacot lah cuy. Malam harinya Nolan pun mulai prepare untuk berangkat umroh dengan meninggalkan pesan immortal untuk para minion kampung sana. Yang katanya kalau mau berangkat umroh usahakan jadi pemain utama di pintu berkah karena katanya dengan menunggu 1 tahun modal sabar dapat dipastikan segala keinginan mereka bisa auto tercapai. Widih. Dan film ini pun diakhiri dengan keberangkatan Nolan dengan berjalan kaki. Mecahin rekor dah ini di on the spot. Oke, pesan immortality-nya di sini ternyata dengan sabar selama 1 tahun bisa mewujudkan sebuah cita-cita yang kita inginkan. Jadi kuncinya jika hidup kalian merasa terzolimi secara brutal mulai dari Januari sampai bulan ini, mantap kali hidup kalian. Dipastikan setelah Desember selesai apapun harapan yang ada di benak kalian pasti bisa terkabulkan. Maka dari itu kuncinya cuma 1, bersabarlah. Karena kalau belum kesampaian berarti belum genep 1 tahun. Oke, Sawisnu. Stay wak-wak guys.